wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sela. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang berbahagia. Untuk lebih barokahnya dan berlancarnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membukanya dengan membaca Al-Basmalah. Tanpa berlama-lama, langsung saja kami dari pengurus OSIS akan menampilkan sebuah pementasan teater atau drama dalam memperingati Hari Pahlawan Nasional. Tepat pada hari ini, Senin 10 November 2025. Dan untuk itu kami mohon kerjasama teman-teman untuk tetap tenang selama acara berlangsung. Drama Perobekan Bendera Belanda di Hotel Yamato disutradarai oleh Lalu Amri Zulkarnain SPD. Drama ini diperankan oleh anggota Sanggar Teater SMP Negeri 1 Sela, yaitu Wina Alivia Arsya sebagai Naraka, M. Ziad Kusuma sebagai Kolonel Sugma, M. Wisnu Azuki sebagai Jenderal Kudus, Hairul Hidayat sebagai Sisi, M. Zuban Sabari sebagai Haryono, Arga Adi Maulana sebagai Tentara 1, Arif Rizil Alpati sebagai Tentara 2, M. Abbas Azki sebagai Tentara 3, M. Alvin Alingki sebagai Tentara 4, Hairul Anam sebagai Pemuda 1, M. Zapa Ziahulham sebagai Pemuda 2, Sastiani Fadila sebagai penari, Hazizah Lailatul Hafizi sebagai penari, Unsayaya sebagai penari, Fatimatul Zahra sebagai penari, Hidayatul Sadia sebagai pembaca puisi, Siti Hanifatul Rafida sebagai pembaca puisi, Nada Salsabila sebagai pembaca puisi, lalu Nizam Samsuri sebagai rakyat, M. Jihadul Akbar sebagai rakyat, Anissa Sabari sebagai rakyat, Diana Sofia Sapitri sebagai rakyat, dan Bangkulan dari Natasha Putri sebagai rakyat. Inilah para tokoh yang akan memerankan perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kami persilakan untuk semua tokoh meninggalkan panggung terlebih dahulu. Selamat menyaksikan pementasan. And don't forget to open your eyes, open your ears, and enjoy the show. Ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia merayakan dengan sukacita. Di Surabaya, menandai kemerdekaan itu, arek-arek Surabaya satu persatu menancapkan tiang, mengibarkan bendera merah putih di berbagai sudut kota. Pengibaran itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena penjajahan Jepang belum sama sekali hilang. Namun setelah bocornya maklumat pemerintah 31 Agustus 1945 yang menetapkan mulai 1 September 1945 bendera nasional sang merah putih dikibarkan terus di seluruh Indonesia. Gerakan pengibaran bendera makin meluas ke segenap pelosok kota. Di berbagai tempat strategis dan tempat-tempat lainnya, susun menyusul bendera dikibarkan.
Tanah Tanah tumpah darahku, aku tak ingin melihat bangsaku kalah tersungkur ala waktu. Aku tak ingin melihat bangsaku jatuh tenggelam ke dalam kehancuran. Dengan tekad setinggi langit, untuk tanah ini aku rela berkorban. Di saat percaya diriku menyusut, di saat itulah semangatku semakin besar. Selama mentari masih menyinari dunia, aku tak akan berhenti sedikit pun menyelamatkan, melindungi, dan mempertahankan. Walaupun hingga aku menyatu dengan tanah negeriku, bersatulah, wahai penerus bangsa. Bulatkan tekadmu dan tegarlah bagai batu karang. Keraskan segala usahamu, serta keraskan pula suaramu. Karena setiap usaha yang keras takkan mengkhianati. Harapanku akan selalu mengiringi untuk tanah negeri ini setiap hari. Aku tidak ingin lagi melihat Ibu Pertiwi tersiksa hati. Musik tari nih, setelah mereka duduk. Setelah mereka duduk. Ulang dulu. Dua, tiga. Beda ya. Ya. Awas nih. Nih, jangan terlalu goyang-goyang lagi. Apa ya kira-kira? Tapi kemudian kan Mari sudah. Nanti bawa keluar ya. Apa ya? dari satu, dua, tiga. Teman-teman, kita main yuk. Ayo. Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3. Para pisang, aku belum masak. Masak sebiji. Duduk bari-bari, makan lekok, makan lekok. Masak kayu lekok, kopi makan nasi. Kopi makan nasi. Kak, hari ini Siap pelakon lah. Cek, 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 cek. makan hati. Boleh. Kita dulu ya, kopi. Dia bermain dulu. Para pisang, sebelum masak.
masa sedih kayu Apa musik dagang nih? Musik yang Delapan September pukul 9.00 sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Hitler Woi, woi. bersiap-siap untuk melibatkan bendera Belanda dengan bangsa merah putih biru. pasukan Siap, Kapten. sudah siap apa belum dalam merebut Kota Surabaya? Lapor, Kapten. Pasukan sudah siap. Oke, bagus. Warden Smith, Yes, sir. bagaimana strategi kita untuk merebut Kota Surabaya? Pasukan sudah siap. Kapten tinggal menunggu perintah. Kapten Donald, Siap, Kapten. sekarang kita berangkat menghadapi kepada pribumi. Pasukan, Siap, Kapten. kalian berdua, Smith dan Donald, pergi ke atas dan naikkan bendera kita. Pandai, pergi dan jaga pintu gerbang. Siap, Kapten. Kemudian bendera Belanda dengan warna merah putih biru pun selesai dikibarkan. Keesokan harinya, 19 September 1945, ketika Arek Surabaya melihatnya, seketika pedak amarahnya. Lihat bendera Belanda yang berkibar itu. Ya, benar, itu bendera Belanda. Mereka datang dengan maksud ingin menjajah kita lagi. Begitu kabar tersebut tersebar di seluruh kota Surabaya. Sebentar saja di Tunjungan dibanjiri oleh massa rakyat. Mulai dari pelajar berumur belasan tahun hingga pemuda dewasa, semua siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Massa terus mengalir hingga memadati halaman hotel, serta halaman gedung yang berdampingan penuh massa dengan luapan amarah. Agak ke belakang halaman hotel, beberapa tentara Belanda tampak berjaga-jaga. Hei tentara laknat, untuk apa kau datang kemari lagi? Bukan urusan kalian. Kalau ingin menjajah, sebaiknya urungkan niat kalian. Kalian semua jangan macam-macam, atau kubunuh kalian. Dengan was-was, mereka pun mundur selangkah demi selangkah. Kemudian muncullah Residen Sudirman dikawal oleh Ibu dan Haryono. Stop! Kalian tidak boleh masuk. Aku datang dengan maksud baik, ingin bertemu dengan pimpinanmu. Pertemukan aku dengannya. Baiklah, tunggu sebentar. Tentara itu pun mancingannya, yaitu Lokman. Lapor Kapten, ada yang ingin menemui Anda. Jerman dan kawan-kawannya. Tentara pun keluar ke depan.
Saya sudah memberitahu Kapten Donald. Kalian dipersilakan masuk. Silakan masuk. Sudirman beserta Haryono dan Kiki pun Lokman, ku minta kau turunkan bendera Belanda itu. Ya, benar. Bendera itu di Macam kami, mau matanya tidak, kami tidak butuh dari siapapun. Tentu saja perlu. Jika kau tak menurunkan bendera itu, maka kami sendiri yang akan menurunkannya. Dan kalau bisa juga, kita robek. Apa kau bilang? Kau juga melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sekarang sedang berlangsung. Siapa yang kau anggap melecehkan? Tentara sekutu telah menang perang. Dan karena Belanda adalah anggota sekutu, maka pemerintah Belanda berhak menegakkan kembali pemerintahan Hindia Belanda. Republik Indonesia itu tidak akan diakui. Tentu saja aku baru menjaga. Lebih baik yang keluar, biarkan bendera itu berkibar. melihat Raja tidak mengizinkan itu. Pemuda Sigit dan Haryono yang mendampingi Sudirman mengambil langkah kaki. Sigit menendang revolver dari tangan Lokman. Revolver itu terpental dan meletus tanpa mengenai siapapun. Jadi Sudirman, mari kita keluar. Keadaan mereka terkendali. Mari kita lihat. Apa yang telah kau lakukan terhadap Kapten Kapten? Kapten kau telah tewas. Aku telah membunuhnya. Kau telah membunuh Hati. Tewaslah kau. Mari kita ke atas. Para pemuda Surabaya yang mengetahui gagalnya perundingan tersebut langsung mendobrak pintu ke dalam hotel dia masuk. Kalian berdua jaga mayat kapten. Biarkan kami yang mengurus mereka. Ada apa ini? Berikan kami masuk. Kita akan turunkan bendera bodoh itu. Tidak bisa. Jika kami tidak bisa masuk, kita akan dobrak paksa. Kita akan dobrak masuk. Jika kalian memaksa masuk, banyak tentara kami yang akan menghalang kalian. Kami tidak peduli walaupun nyawa kita taruhan. Pasukan? Serbu. Aduh, udah habis. Lihat, itu tentara cetek. Mari kita bantu. Lihat Presiden Sudirman dan Haryono. Ya, itu Presiden Sudirman dan Haryono sudah menurunkan bendera Belanda. Walau panas, merah putih tetap dikibarkan. Walau dingin sekalipun, merah putih harus tetap berkibar. Turunlah kau bendera bodoh. Merdeka! Merdeka! Merah putih harus tetap berkibar. Demi sang negeri, kau korbankan jiwamu. Demi sang bangsa, rela kau pertaruhkan nyawamu. Maut yang menghadang di medan tempur, kau bilang itu hanyalah hiburanmu. Nampak jelas raut wajahmu, tak segelintir pun rasa takut membara
ada di dalam jiwamu. Taklukkan mereka, penjajah negeri. Harimu yang berwarna merah membara, pembunuhan, pembantaian yang dihiasi bunga api, mengalirkan sungai darah di hadapanmu. Bahkan saat mata air darah itu mengalir dari tubuhmu, namun tak dapat teruntuhkan benteng semangat juangmu. Bambu runcing yang selalu setia menemanimu, kaki telanjang penuh luka, pakaian lesuh dengan 1000 wangi, basah badanmu, kering badanmu, kini menghantarkan bangsa ini. Terima kasih pahlawanku. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Hak! Tegak! Hak! Dari pengurus OSIS dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional Senin 10 November 2025. Selamat Hari Pahlawan Nasional 10 November 2025. Merdeka! Sekian dari pengurus OSIS. Terima kasih atas kerjasamanya. Maaf jika ada salah kata karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baris. Limbi. Duduk.